Dan untuk menelisik lebih dalam mengenai makna dari pidato-pidato yang disampaikan dalam Harlah ke-25 PKB sore tadi, saya akan berbincang dengan Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait. Assalamualaikum, selamat malam Pak Jazilul. Waalaikumsalam, selamat malam. Apa kabar Mbak Caca? Baik, terima kasih. Semoga Bapak juga dalam keadaan yang sehat ya. Dalam pidato tadi sore, Pak Jazilul Gus Imin kan mengatakan bahwa Pak Prabowo disebut pertama karena sudah berkoalisi 11 bulan lamanya. Namun nih yang menarik setelah itu dikatakan hanya takdirlah yang menentukan nasib kita. Maknanya apa nih? Memastikan bahwa duet Prabowo Gus Imin ini benar terjadi atau sebenarnya duet tersebut belum tentu terjadi? Ada kemungkinan berubah. Maksudnya gimana nih Pak? Maksudnya Mbak Caca, seluruh tahapan perjuangan dari koalisi yang dibangun PKB dengan Gerindra itu tahap-tahapnya sudah dilaksanakan penuh komitmen. Semua setia dan melakukan kerja-kerja mulai sekber dan seterusnya. Namun pada akhirnya Tuhanlah yang memutuskan, kira-kira begitu. Artinya takdir memutuskan. Berarti ada faktor X yang variabel X, variabel jodoh, variabel takdir lah yang kemudian harus dihitung. Itu aja yang disampaikan oleh Pak Muhaimin. Setia tetap dijaga, namun jodoh belum tentu tahu ya Pak ya? Ya kira-kira begitu. Ikhtiar lahir sudah dilakukan bersama-sama. Mulai membahas, merumuskan, membuat sekber, turun ke lapangan. Namun sampai hari ini belum juga diumumkan pasangan presiden dan calon wakil presiden dari KKIR. Makanya Pak Muhaimin menyampaikan mungkin hanya takdirlah yang kemudian satu-satunya jalan yang akan menentukan kira-kira Pak Muhaimin atau dengan Pak Prabowo ini kemudian mendeklarasikan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Setia tapi pintu tetap terbuka. Tapi yang menarik juga Pak Jazilul, sebelum pidato ini, sebelum pidato Gus Imin, para kiai kan berikrar salah satunya untuk memenangkan Muhaimin Iskandar dalam Pilpres 2024. Menangnya sebagai apa? Capres kah atau cawapres kah? Jika nanti dari sambutan Pak Muhaimin, jika nanti tidak ditakdirkan bersama Gerindra, tentu Pak Muhaimin juga akan legowo. Ikrar yang disampaikan oleh para kiai itu memuat dorongan, motivasi sekaligus harapan besar dari para kiai, dari mandat muktamar, mandat ijtima ulama. Pak Muhaimin harus maju dalam Pilpres 2024. Ikrar itu dinyatakan terbuka di lapangan yang dihadiri 67.000 kader. Setidaknya memberikan penguatan kepada Pak Muhaimin bahwa jalankan apa yang sudah menjadi amanat. Setidaknya juga dari ikrar tadi bahwa Gus Muhaimin ikut Pilpres 2024 itu harga mati. Bagi siapapun yang mengajak PKB berkoalisi, maka wajib hukumnya menyertakan Pak Muhaimin masuk di dalam Pilpres, apakah itu presiden atau wakil presiden. Itu saya pikir itu makna dari ikrar yang disampaikan oleh para kiai. Artinya Pak Muhaimin sekarang memiliki alasan, memiliki argumen jika nantinya di dalam partai koalisi, apakah dengan Gerindra, apakah dengan partai yang lain, Pak Muhaimin menjadi syarat utama untuk maju atau untuk dilibatkan di dalam pasangan presiden dan wakil presiden. Pendek kata, harga mati bagi para ulama, bagi para santri. Itu artinya Pak Jazilul, itu artinya jika tidak bersama Gerindra akan legowo, tapi dengan catatan harus menjadi capres atau cawapres. Jadi kalau nggak jadi sama cawapres, ini akan hengkang dari koalisi bersama dengan Gerindra, seperti itu. Bukan hengkang, tetapi komitmen dan mandat ulama tidak terpenuhi, maka dengan sendirinya takdir mengatakan tidak.
Karena takdir yang dibuat, yang diusung oleh para ulama hari ini, tahun 2024, Gus Muhaimin harus ikut di kontestasi Pilpres. Dengan siapapun, dengan koalisi apapun. Bahwa hari ini PKB berkoalisi dengan Gerindra, itu adalah takdir yang harus dijalani. Namun sampai hari ini belum ada takdir yang memutuskan bahwa Gus Muhaimin atau Pak Prabowo dan Gus Muhaimin itu diputuskan bersama-sama menjadi capres ataupun cawapres dari koalisi ini. Upaya Maka mendorong ini, baik, upaya mendorong ini selain dari ikrar yang disampaikan oleh para kiai, apakah juga mengundang 9 parpol yang jelas-jelas berbeda jalan, ini juga sebagai upaya untuk mendorong dan memperlihatkan kekuatan PKB? Tentu PKB bukan partai kecil. PKB 25 tahun mengabdi pada negeri ini, selalu ada di dalam pemerintahan. Gus Muhaimin mampu melihat celah dan peluang untuk menjadi pemenang di setiap pilpres. Namun pada hari ini, di 25 tahun PKB, di 1 abad NU, maka kader terbaik PKB, Gus Muhaimin, harus maju, bukan hanya menjadi penentu pemenangan, tapi Gus Muhaimin disitulah yang kita tentukan dan kita mandatkan untuk memenangkan Nahdlatul Ulama, untuk memenangkan PKB, memenangkan santri, pada usia PKB yang ke-25 tahun. Saya pikir itu bisa dibandingkan dengan calon-calon presiden atau calon wakil presiden yang lain. Katanya adu gagasan. Pak Muhaimin tadi sudah menyampaikan gagasan. Kalau adu track record, Pak Muhaimin track record legislatif, eksekutif. Saya pikir dan Pak Muhaimin adalah ketua umum partai yang memimpin secara solid, disiplin, dan juga berkembang pesat. Saya pikir itu menunjukkan kepada publik, baik, berbicara kepada para ketua umum partai, kepada Pak Presiden baik, Jokowi. Pak Jazilul, berbicara mengenai kekuatan, berbicara mengenai soliditas, ini tidak bisa kita kesampingkan Nahdlatul Ulama, PBNU. Ketua Umum PBNU tadi nggak hadir, katanya PBNU tidak mendapatkan undangan. Tapi di sisi lain menurut Gus Imin sebenarnya sudah ada undangan yang keluar tapi belum ada konfirmasi kedatangan. Sebenarnya seperti apa? Ulama-ulama yang duduk di depan itu semuanya adalah salah satu menjadi bagian dari pengurus besar PBNU. Baik di tingkat pusat maupun daerah Jawa Tengah, bahkan Sekjen PBNU hadir. Jadi PKB dengan NU itu satu badan. Bahwa PKB lahir dari NU dan bahwa PKB adalah partai satu-satunya partai berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ada di parlemen hari ini. Maka jangan dipisah-pisahkan bahwa PBNU punya tugas lain, PKB punya tugas lain. PKB sudah diberi mandat oleh warga Nahdien, oleh para kiai, para ulama, menjadi jalur perjuangan politik Nahdlatul Ulama. Jadi kita atau PKB dengan NU itu sudah tidak dipisahkan. Kalau sudah, bahkan yang ikut PKB itulah NU yang 24 karat. Ada kiai ada yang bilang begitu. Memang ada yang tidak ikut PKB, Pak? NU yang tidak ikut PKB ada, Pak Jazilul? Oh banyak, kalau dari survei kan banyak. Maka warga NU yang ikut PKB, yang nyoblos PKB, itulah warga NU yang 24 karat. Karena apa? Ibadahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, politiknya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kalau ada warga NU, pengurus NU yang ikut PKB, maka lengkap, kafalah dia menjadi penggerak Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dari pendidikannya, ibadahnya, politiknya. Masa iya kalau dia mengaku Nahdlatul Ulama, tapi cara politiknya, wadah politiknya bukan wadah politik yang berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik, kemudian dan satu-satunya hari ini, baik, kemudian saya partai politik yang berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah di parlemen tinggal PKB.
Baik, saya mau bergeser ke topik selanjutnya yang tadi juga dikatakan dalam pidatonya Gus Imin mengenai program. Tadi ada dana desa dan juga menegaskan bahwa kemudian PKB ini akan terus mendukung berkesinambungan dan berkelanjutannya program-program Jokowi. Namun sebelum dijawab mengenai hal tersebut, saya mau kita bersama-sama melihat potongan pidato Gus Imin terkait hal itu, Pak Jazilul. Sejak Pak Jokowi melalui Undang-Undang Desa, bahkan pembangunan dimulai dari desa dengan terus meningkatkan jumlah dana desa untuk percepatan kemakmuran. Ini perintah yang kelima. Saya minta seluruh kader PKB mengamankan dana desa harus bersih dan bebas dari korupsi. Sanggup? Sebab alhamdulillah beberapa minggu yang lalu DPR dan pemerintah telah menaikkan anggaran hingga 2 miliar di tiap desa. PKB berkeinginan dan bercita-cita nanti 2024 minimal 5 miliar di tiap-tiap desa. Ini sebetulnya cita-cita yang sederhana. Kalau uang negara digelontorkan yang terdekat langsung dengan rakyat, insya Allah tidak akan banyak dikorupsi. Betul? Yang pertama itu berarti menjadi gagasan atau ide ya yang keluar dari Caimin. Dan yang kedua tadi juga dikatakan oleh Gus Imin pada saat pidatonya ini akan terus mendukung Presiden Joko Widodo hingga akhir 2024 dan mendukung keberlanjutannya. Apakah itu artinya kode bahwa setelah ini pun tetap akan ada di pemerintahan apapun hasilnya dari Pilpres nanti? Ya, Gus Muhaimin tadi menyampaikan yang disebut dengan dentum, Dekret 6 Perintah Ketua Umum. Yang semua itu pertama adalah kembali ke akar NU, ke akar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kemudian menegaskan bahwa PKB harus ikut, harus terus mendukung hal-hal baik yang telah dilakukan oleh pemerintah dan kita lanjutkan. Yang kedua, PKB berbicara atau Gus Muhaimin berbicara soal pro rakyat. Pro rakyat bukan jargon. Maka oleh Pak Muhaimin dikatakan kalau Anda pro rakyat maka dana desa atau anggaran harus didekatkan dengan rakyat. Nah, ini menjadi poin penting apa yang disampaikan oleh Gus Muhaimin yang disebut dengan dentum Dekret 6 Perintah Ketua Umum ini harus dijalankan oleh PKB. Yang nomor 5 dan nomor 6 perintah yang kelima agar terus memantau, mengawasi sekaligus membantu bagaimana dana desa dikelola secara baik dan sekaligus menambah anggaran dana desa itu menjadi prioritas. Karena apa? Karena masyarakat yang paling bawah yang harus menikmati segera kue pembangunan adalah masyarakat desa. Bagaimana kemudian PKB bisa memastikan bahwa ide gagasan tersebut tidak akan hanya dipolitisasi, hanya menjadi jualan pada saat Pilpres saja atau pemilu saja. Bagaimana memastikan itu? Untuk bicara desa saya pikir ini bukan omong kosong. PKB dari awal mendukung undang-undang desa. Yang kedua, semua aktivitas PKB selalu bertumpu pada desa. Jadi ini bukan janji. Maka kalau tidak percaya, angkatlah Gus Muhaimin menjadi presiden, pilih menjadi presiden. Kalau 5 miliar satu desa tidak dipenuhi, saya yang akan mengingatkan langsung kepada Gus Muhaimin. Karena itu janji Pak Muhaimin kepada rakyat bahwa satu desa minimal 5 miliar. Sekali lagi minimal 5 miliar. Itu sudah kami hitung. Dan anggaran yang ada cukup untuk memberikan 5 miliar satu desa. Baik, nanti kalau ada apa-apa dengan dana desa bisa kita tagih bersama ya ke PKB ya, Pak Jazilul. Dan terakhir Pak Jazilul, ini pertanyaan banyak orang. Kapan pingitan terhadap Gus Imin ini akan selesai?
setelah dentum tadi dinyatakan, maka sebenarnya Gus Muhaimin sudah keluar dari pingitan. Baik, kita akan tunggu ya. Gus Muhaimin sekarang sedang menjalani takdirnya. Mudah-mudahan ada takdir yang terbaik dan secepat-cepatnya untuk memutuskan Pak Muhaimin akan berpasangan dan akan berkoalisi dengan siapa. Baik, masa Karena para pingitan kiai sudah berekrar, baik. warga PKB sudah menunggu 11 bulan. Baik, masa pingitan sudah berakhir untuk Gus Imin. Kita akan tunggu bersama bagaimana akhir dari takdir yang dinantikan ini ya, Pak Jazilul. Terima kasih, Wakil Ketua Umum. Mohon dukungan semua. Baik, terima kasih Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait telah bergabung bersama kami malam hari ini di CNN Indonesia Prime News.